Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu materi tentang persamaan garis lurus. Sebelum itu, kita akan mengenal kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang akan dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mampu memahami maksud dari persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua, mampu membedakan mana yang termasuk persamaan garis lurus dan mana yang bukan termasuk persamaan garis lurus. Kemudian yang ketiga, menggambarkan grafik persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, mampu menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi persamaan garis lurus. Nah, apakah ada yang sudah paham mengenai persamaan garis lurus itu apa? Ya, Rina, silahkan sampaikan pendapatnya. Nah, iya benar sekali bahwasanya persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini memiliki bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, di mana Y sama X kan sudah paham kalian sebagai apa? Ya, Y sama X adalah variabel dan C sebagai ya konstanta, dan M di sini pada persamaan garis lurus adalah gradien atau kemiringan suatu garis. Jadi di persamaan garis lurus ini ada cirinya, yaitu M ini, yaitu gradien. Namun pada pertemuan kali ini kita tidak membahas lebih lanjut mengenai gradien, karena akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Ini sebagai pengetahuan awal kalian saja bahwa M ini adalah gradien atau kemiringan garis. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh persamaan garis lurus. Yang pertama, yaitu Y sama dengan 2X plus 4. Persamaan kedua, X sama dengan min 4Y min 4. Dan persamaan ketiga, yaitu 2X plus Y min 5 sama dengan 0. Nah, ketiga persamaan ini adalah contoh persamaan garis lurus karena memenuhi syarat Y dengan bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Namun di sini kan pada persamaan ke-2 dan 3 ini hanya beda penempatannya saja. Namun tetap memenuhi syarat bahwasanya pada persamaan garis lurus pada variabel X sama Y harus berderajat atau berpangkatkan 1. Kalau lebih dari pangkat 1, sudah dipastikan bahwa persamaan tersebut bukan termasuk persamaan garis lurus. Nah, pada contoh kedua kan dijadikan X sama dengan. Kemudian yang persamaan pada contoh ketiga, pada 2X plus Y min 5 sama dengan 0 ini dijadikan 1 pada ruas kiri.
Lalu sekarang lanjut, manakah yang termasuk persamaan garis lurus? Nah, misal yang pertama ini, yaitu ada Y sama dengan 4X plus 2. Apakah persamaan tersebut masuk dalam persamaan garis lurus? Ya, benar. Karena apa? Karena memenuhi dia sesuai dengan bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C. Kemudian ini, pada persamaan kedua, ya dengan bentuk 2Y sama dengan X kuadrat min 6. Ya, dia tidak termasuk dalam persamaan garis lurus karena X-nya ini berpangkatkan 2 atau X kuadrat. Jelas bukan persamaan garis lurus. Kemudian yang ketiga, ya termasuk bahwasanya dia persamaan garis lurus. Yang keempat, ini contohnya persamaannya. Ya jelas dia bukan persamaan garis lurus karena dengan bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus 16 sama dengan 0. Dia pada variabel X sama Y-nya berpangkatkan 2. Nah, ini biasanya dikenal dengan persamaan lingkaran. Ya, semuanya kan sudah paham kan mengenai persamaan, bentuk persamaan garis lurus. Belum ada pertanyaan? Ya, belum. Nah, sekarang kita akan lanjut, yaitu cara menggambar persamaan garis lurus. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan syarat Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 ini akan disubstitusikan pada persamaan garis lurusnya. Begitupun pada langkah yang kedua, yaitu dengan mencari titik potong tapi pada sumbu Y, yaitu dengan syarat X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini akan kita substitusikan pada persamaan garis lurusnya. Kemudian, langkah ketiga, kita akan menghubungkan titik-titik yang telah diperoleh tadi, yaitu dari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Lalu sekarang kita baru lanjut ke contoh untuk cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Misal ada persamaan garis lurus dengan bentuk Y sama dengan 3X plus 6, gambarkan grafik persamaan tersebut. Nah, sesuai dengan langkah tadi, yang pertama, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Jadi kan titik potong ini nanti masuknya, grafiknya akan tepat berada pada sumbu X nanti pada titik berapa, gitu kan. Nah, kita substitusikan Y sama dengan 0 pada persamaan, jadi menghasilkan 0 sama dengan 3X plus 6. Nah, 6 ini bisa kita pindah ruaskan ke ruas kiri, sehingga menjadi min 6 sama dengan 3X. Nah, untuk memperoleh X, jadi bisa X sama dengan min 6 dibagi dengan 3. Ya, benar. Jadi diperoleh X-nya sama dengan min 2. Jadi titik potongnya diperoleh min 2,0. Nah, misal digambarkan seperti titiknya kita taruh ke koordinatnya, koordinat kartesius, seperti gambar berikut. Nah, lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu dengan syarat X sama dengan 0. Jadi di sini nanti tepat pada sumbu Y. Kita substitusikan X sama dengan 0 pada persamaan Y sama dengan 3X plus 6. Jadi kan Y sama dengan 3, kita kalikan dengan 0.
baru dijumlahkan dengan 6. Jadi kan Y sama dengan 3 dikali 0, 0 plus 6, sehingga diperoleh Y sama dengan, ya benar, 0 plus 6, hasilnya 6. Jadi titik potong pada sumbu Y diperoleh 0,6. Ya, benar sekali, 0,6. Nah, misal titiknya seperti ini pada gambar. Setelah ditaruh pada koordinat, nah, lalu barulah pada langkah ketiga, yaitu menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, diperoleh gambar seperti ini. Sehingga ini grafik ini sesuai dengan persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan 3X plus 6. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian menentukan persamaan garis lurus yang melewati suatu titik. Nah, ini misal bisa digunakan untuk soal pada pilihan ganda. Nah, misal contoh soalnya, apabila diketahui titik yaitu negatif 3,3, manakah persamaan yang dilalui titik tersebut? Nah, di sini ada 4 option atau pilihan jawaban A, B, C, dan D. Nah, menurut teman-teman, bagaimana cara kita bisa mengetahui titik tersebut melewati persamaan pada salah satu option atau jawaban, pilihan jawaban pada soal? Mana? Masih bingung? Nah, solusi atau cara untuk mengetahui bahwa titik tersebut memang benar dilewati oleh suatu persamaan garis lurus, yaitu dengan mensubstitusikan titik tersebut, titik yang diketahui tadi, pada option atau pilihan jawaban, apakah sesuai atau tidak. Nah, berikut kita bahas satu persatu. Misal pada option pertama atau pilihan pertama A, yaitu dengan persamaan 4X plus 2Y sama dengan 0. Kita substitusikan, jadi kan 4 kita kalikan negatif 3. Baru dijumlahkan dengan 2 dikalikan dengan 3. Jadi kan 4 dikalikan negatif 3, negatif 12, ditambah 2 dikali 3, 6. Nah, negatif 12 plus 6, hasilnya ya negatif 6. Nah, karena tadi pada persamaannya sama dengan 0, karena kita peroleh tadi berapa? Ya, negatif 6. Jadi kan negatif 6 tidak sama dengan 0. Jadi pada option atau pilihan pertama, salah atau bukan termasuk persamaan garis lurus yang dilewati titik negatif 3,3. Nah, kita lanjut ke option atau pilihan kedua, yaitu B, yaitu dengan persamaan garis 3X plus 2Y sama dengan negatif 3. Nah, kita substitusikan, jadi kan 3 dikalikan dengan negatif 3, lalu dijumlahkan dengan 2 dikalikan dengan 3. Kan 3 dikali negatif 3, ya negatif 9, lalu dijumlahkan dengan 2 dikali 3, 6. Jadi kan negatif 9 plus 6. Hasilnya berapa? Ya, negatif 3. Jadi kan tadi persamaannya sama dengan negatif 3. 3X plus 2Y sama dengan negatif 3. Jadi karena tadi hasil yang diperoleh negatif 3, dan pada persamaannya juga negatif 3, jadi persamaan ini pada option atau pilihan kedua adalah persamaan yang melewati titik 3, negatif 3. Nah, bagaimana, sudah paham mengenai cara menentukan persamaan garis lurus apabila diketahui salah satu titiknya, apakah dia melalui titik tersebut atau tidak? Ya, alhamdulillah kalau memang sudah paham. Nah, apakah ada pertanyaan lagi yang teman-teman sampaikan mengenai materi
kita kali ini. Tidak, alhamdulillah kalau memang semuanya sudah paham. Nah, kita ulas kembali materi kita kali ini, yaitu persamaan garis lurus. Pengertian dari persamaan garis lurus tadi apa? Ya, yaitu persamaan garis yang apabila digambarkan akan membentuk garis lurus. Ya, benar. Lalu, untuk syaratnya, dengan bentuk persamaannya, bentuk umumnya, Y sama dengan MX plus C, dengan syarat Y sama X harus berpangkatkan 1. Lalu untuk langkah menggambarkan ada 3, yaitu yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X, yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y, dan yang ketiga yaitu barulah kita menghubungkan dua titik tadi yang telah diperoleh. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Nah, berikut ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ini soal yang pertama. Kemudian ini soal yang kedua, yaitu menggambarkan persamaan garis lurus ini. Menggambar grafiknya sesuai dengan langkah tadi. Nah, ini tugasnya akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, doa akhir, saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.